Amin. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu ini. Mari kita mulai memuji Tuhan, meninggikan namanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat mengucapkan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, mengundangkan segala kepujiannya. Berbahagialah orang-orang yang memelihara hukumnya dan yang melakukan berharap kepadanya setiap waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, Amin. dalam perkenanan umat-Mu. Lawatlah aku dalam keselamatanmu. Untuk selama-lamanya aku akan memuji Tuhan. Untuk sukacita dan untuk bergembira umat-Mu ya Tuhan. Memuliakan nama-Mu adalah warisanku untuk selama-lamanya. Amin. Dan pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mulai memuji Tuhan. Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya, terima kasih.
Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Coba berikan tos dulu kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus Maha Besar. Haleluya. Jalan. Sekali lagi serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih.
kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu indah, selalu indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal lagu ini, hari-hari. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. hari-hari yang kujalani Tuhan. Kau terindah, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Kami mau mengucap syukur Tuhan. Ku tetap percaya Sebab perancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. indah, rancangan-Mu indah selalu
Yesus, Kau terindah. Selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan, Kau terindah. Kau terindah Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mau selalu bersyukur sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Ku matamu. mau selalu, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kau selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi kita lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kau selalu, Kau selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu, Kau selalu, Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu, Kau selalu dan selalu, Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kau membuat kami berharga Tuhan.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Kami siap Engkau berkatin Tuhan. Kami sangat mau siap Tuhan untuk Engkau berkati. Ini hati kami Bapa. Kami mau menjadi tanah hati yang subur Tuhan. Ini pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada satu tujuan. Yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua. Limpahkan kami dengan kasih setiamu dan damai sejahtera. Urapi anakmu, sembunyikan di balik kemuliaan. Hanya Engkau yang patut dimuliakan dan ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjawab syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya. Kita bicara tentang berkat rohani. Ya, oke, tampilkan. Bicara tentang berkat rohani adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sebelumnya, ya, oke. Sebelum kita membaca Efesus, oke. Saya mau langsung ada sesuatu yang poinnya. Efesus 1, nah ayat yang ke-6. Nah, saya meminta Efesus 1 ayat yang ke-6. Ya, tolong Ibu Ana bacakan. Efesus 1 ayat yang ke-6. Pakai mic ya Ibu. Efesus 1 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Untuk memuji kemuliaan anugerahnya dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam Putra yang terkasih. Untuk memuji kemuliaan anugerah. Untuk memuji kemuliaan anugerah. Sang anugerah itu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi sang anugerah ini sangat ingin dipuji. Memang layak dipuji, dimuliakan, diagungkan oleh setiap kita. Ya, nah, hari ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana hidup seorang pemuji, penyembah. Ya, nah. Oke, ya, tolong tampilkan, ayo. Oke, berkat rohani di dalam Kristus. Nah, kalau kita mau diberkatin di dalam Kristus, hidup kita pertama harus siap menjadi seorang pemuji, penyembah. Karena yang kita puji adalah Sang Anugerah. Sang anugerah kita, Yesus Kristus. Sang anugerah. Ya, nah. Karena anugerahnya sangat luar biasa, sangat spesial. Dan tidak ada yang lain yang bisa memberikan anugerah. Anugerah itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada anugerah. Nah. Ya, naik. Oke. Iya, sambil naik tolong saya minta Ibu Ana bacakan Efesus 1 ayat 3 yang sampai ke yang ke-11 tadi. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan 11 demikian firman Tuhan. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada
Dan oleh karena kasih, Dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya, untuk memuji kemuliaan anugerahnya, dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam Putra yang terkasih. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita peroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim, yang telah Dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Dia telah menyingkapkan rahasia kehendaknya sesuai dengan perkenanan yang telah direncanakan di dalam Kristus, sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapat warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya. Amin. Menurut rancangan kehendaknya. Nah, pertama, di dalam Kristus telah dipilih. Dipilih, kita dipilih untuk apa? Kita umat percaya dipanggil, dipilih, ditentukan untuk menggantikan Luciel. Ya, menggantikan Luciel. Ya, nah. Dia jatuh, berubah jadi namanya Lucifer. Nah, tapi kita dipanggil menjadi pengganti Luciel. Menjadi penyembahnya, menjadi pemujinya, menjadi. Nah, ini hak istimewa, ini warisan istimewa. Untuk itu, ketika kita pertama dipilih, ya kan? Nah, bisa aja kan Tuhan menciptakan sesuatu yang berbeda ya, selain manusia untuk memilihnya. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya. Nah, ada yang diciptakan dari kemuliaan cahaya. Nah, tapi mereka unsurnya adalah dari cahaya malaikat diciptakan. Nah, kita manusia diciptakan dari debu, dari tanah. Kita ini debu ini loh, tanah ini loh, dipilih, diciptakan, dibangun seorang manusia, ya sepasang manusia dipilih untuk menjadi penyembahnya, pemujinya. Kita renungkan, itu hak istimewa tidak? Kita tidak dipanggil, tidak dipilih untuk menjadi yang terutama ya, sukses, kaya, berhasil, beruntung. No, tidak. Karena itu semuanya bonus. Kita dipanggil yang pertama menjadi penyembahnya, pemujinya. Banyak orang sudah kehilangan fokus ini. Saya seringkali di rumah, atau kalau istri saya sudah masak sesuatu yang baru, ya, dia baru satu sendok baru masuk mulut, belum saya rasakan. Tanya, yang enak enggak? Enak, Nana, enak. Saya ngomong, mau sabar, saya ini belum menikmatin, ya kan? Masakan enak atau tidak ya? Banyak laki-laki itu kan penikmat rasa, ya kan? Masakannya enak atau tidak kan? Nah, banyak laki-laki bisa merasakan lah kan begitu. Bukan berarti wanita tidak bisa merasakan, bisa, ya kan? Nah, tapi yang lebih dominan kan laki-laki menikmati. Nah, enak nggak? Enak. Nah, ya. Sesama manusia aja mau dipuji, karena sifat dasar yang Tuhan berikan kepada manusia adalah untuk memuji. Contoh diputar balikan. Adam, Hawa,
sama si ular tua nih. Bukankah Tuhan berfirman, seluruh pohon buah-buahan dalam taman ini boleh kamu makan? Iya. Gimana kamu makan? Enak kan? Enak. Enak. Pasti kan begitu. Manusia menjawab, enak. Ketika kita ngomong enak, itu kan pujian buat Tuhan. Karena buah yang diciptakan Tuhan juga kan. Nah, seluruh pohon kan kamu boleh makan buahnya? Iya. Nah, berarti termasuk pohon itu kan. Padahal Tuhan berfirman, sebuah pohon kamu boleh makan, tapi ada satu pohon yang nggak boleh kamu makan. Nah, pikiran kita tentang memuji sedikit dibelokkan. Nah, kalau kamu makan buah itu, berarti kamu kan juga memuliakan Tuhan. Nangkep ya? Ini agak dalam ini apa yang saya sampaikan. Kalau kamu makan buah yang katanya dilarang oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, nggak mungkin dong. Pasti buah itu boleh kamu makan. Karena itu pasti buah yang paling enak. Bicara tentang memuji. Supaya kita bisa tahu bagaimana hidup seorang pemuji dan penyembah, ya, terutama PAW. Itu harus penting memperhatikan. Jangan sampai salah konsep. Karena bahasa universal yang dipakai dunia adalah bahasa pujian. Halo, banyak anak-anak muda. Ketika ada penyanyi dari mana? Dari luar. Dari luar katakanlah mungkin ke Singapura. Waduh. Berapa banyak anak muda yang dari Indonesia rela beli tiket konser, beli tiket pesawat. Mamanya dirayu, papanya dirayu. Aku mau nonton. Itu bagus, aku mau deket gitu. Nah, sama sang idola yang nyanyi itu. Nah, itu sifat manusia. Kenapa kita tidak mau mendekat kepada sang idola kita? Tuhan Yesus. Karena dia layak terima pujian, dia layak terima hormat, dia layak terima pengakuan. Mari kita memuji dia, menyembah dia dengan segenap hati. Dengan segenap. Itu yang dimau Tuhan. Finish. Saya percaya ke depan di tempat ini akan muncul WL yang luar biasa. Exciting, strong. Karena kita melakukan dengan exciting, dengan segenap hidup kita memuji Dia. Jangan lihat kiri kanan, lihat Tuhan. Karena Dia mau dipuji dengan segenap hidup kita. Kayak contohnya, kita mempunyai segenap itu contoh. Banyak orang sekarang pakai sistem online. TikTok pakai online, ya kan. Nah, mau ada yang lihat, gak ada yang lihat, ya. Ketika dia melakukan dengan semangat, ya, nyanyi di HP dengan semangat,
atau melakukan apapun nah, mau ada yang nonton, tidak ada yang nonton, nureken. Tapi sang yang menyampaikan untuk melakukan di TikTok, dia mempunyai keyakinan. Betul? Mempunyai iman. Pasti aku ditonton banyak orang. Betul kan? Betul kan? Nah, sama. Ya, nah. Ketika kita memuji, menyembah dengan segenap hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, dia akan datang, menarik semua datang ke tempat ini untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Nah, itu yang artinya dipilih. Nah, setelah dipilih, ditetapkan. Setelah kita melakukan tim PAW ini dengan segenap hidupnya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, maka Tuhan menetapkan blessing. Itu otomatis. Nah, karena rohani, yang rohani dulu baru jadi jasmani. Jangan dibalik. Banyak sekarang ini anak Tuhan maunya dibalik. Jasmani dulu dong Tuhan. Baru yang rohani. Enggak. Aturan main Tuhan, konsep Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Setelah kita menyadari bahwa kita ditetapkan. Oke, ayat 5 ya saya bacakan. Nah. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anaknya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan perkenanannya. Berarti ada yang tidak diperkenan enggak? Ada. Nah, perhatikan baik, baca baik. Sesuai perkenanannya. Sesuai perkenanannya. Yang menentukan sesuai perkenanannya siapa? Bukan kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan cuma 25%, Tuhan menyenangkan kita berapa? Enggak. Ya 25%. Jangan pernah berharap 100. Karena firman ada. Aku memberikan berkat, ada yang 30%. Ya kan? 60%. Juga ada yang 100%. Ingat firman itu. Jangan dilupakan. Ya kan? Oh, ada orang yang dikasih 5 talenta. 2 talenta. 1 talenta. Betul? Apa yang dilakukan oleh anak Tuhan yang punya 1 talenta? Diapain talenta itu? Ditanam, tidak dikembangkan. Tapi yang punya 2 talenta dikembangkan menjadi 4. Yang punya 5 dikembangkan jadi 10. Akhirnya yang gak punya talenta ngomong, engkau adalah anakku yang malas dan jahat. Berarti orang malas itu jahat di mata Tuhan. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Ya kan? Jadi apapun yang ada pada tangan kita, Tuhan ngomong kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita kerja buat Tuhan. Kita usaha buat Tuhan. Kita kuliah buat Tuhan, kita sekolah buat Tuhan. Semua buat Tuhan. Ketika kita menyadari ini, maka ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan, ya betulnya saya sangat suka dengan ayat yang ke-6 tadi. Nah ya, oke, ayat ke-6 dan ke-7 ya. Yang bicara tentang ditebus. Oke, nah ayat yang ke-6. Untuk memuji kemuliaan anugerahnya, sang anugerah,
Dan olehnya Elohim telah menerima kita dalam putra yang terkasih. Di dalam Kristus telah melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Nah ini. Penebusan itu yang menentukan juga kita. Ketika penebusan itu, kita tidak menghargai anugerah itu. Halo, jujur, kita manusia nih ya. Ketika, ayo ikut seminar, bagaimana melipatkan bisnis 2 kali lipat, gratis. Yang ikut, ya, ada yang ikut. Nah, tetapi dalam ini satu sisi, ya, Bapak si A melakukan program ini. Nah, kemudian ada Bapak si B. Nah, ya, Bapak si B ini, wah, dia sudah membuktikan melakukan. Nah, seminar, bagaimana melipatkan bisnis berlipat kali ganda, tapi bayar. Masing-masing investasi 1 juta, yang ini free. Nah, pengikutnya lebih banyak mana? Halo, lebih banyak mana? Salah. Lebih banyak ikut yang bayar ini. Karena yang bayar ini sudah membuktikan berkali-kali apa yang dia sampaikan, dia merubah orang dan itu berhasil. Walaupun bayar 1 juta, dibayar berani. Karena sudah terbukti. Tapi yang free ini terbukti, tetapi tidak. Nah, ini terbukti mungkin hanya cuma 20%, 30%. Tapi yang bayar ini dia bisa jamin sampai 90% pengikutnya. Berubah pola pikirnya, berubah cara bisnisnya, berubah segala sesuatu konsepnya, manajemennya, semua berubah. Bapak Ibu, kita ini menerima anugerah, nah, bukan gratis, Bapak Ibu. Sang anugerah menebus kita ini dengan darahnya yang mahal. Bukan darah murah. Bapak Ibu. Mahal, paling mahal di dunia. Dia bayar kepada Bapak Surgawi. Karena kita tidak bisa bayar, maka diberikan secara anugerah. Mari kita hargai, kita hormatin darah dan tubuhnya ini. Dengan cara apa yang kita bisa lakukan? Memuji Dia, menyembah Dia. Ketika kita melakukan, membayar tubuh dan darah yang sangat berharga itu, karena kita tidak bisa bayar dengan segala sesuatu yang kemampuan kita, bahkan dengan nyawa kita nggak bisa bayar. Kita nggak bisa bayar dengan segala perbuatan baik kita nggak bisa. Maka tuh Tuhan berikan anugerah. Next. Diberkati hingga melampaui batas. Diberkati melampaui batas. Anugerah darah yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kita diberkatin. Bukan hanya diselamatkan. Bapak Ibu, seringkali saya merenungkan kalau di saat sendiri. Di rumah, Tuhan, saya nangis, saya meneteskan air mata. Saya nggak menyangka hidup saya bisa begini. Engkau anugerahin dengan berkat yang luar biasa, Tuhan. Benar. Saya dulu masih anak-anak.
Ya mungkin sebesar Jimmy, ya, cucu. Kalau saya melihat satu keluarga, ya, papa, mama dan anak-anaknya ke pasar. Zaman dulu belum, karena saya tinggal di Surabaya sudah ada mall. Oke. Nah, ketika saya melihat mereka ke pasar atau ke mall, aduh senengnya ya satu keluarga jalan sama-sama. Tuhan, dalam hati saya, boleh nggak saya punya keluarga kecil yang bahagia. Itu impian saya. Nah, akhirnya singkat cerita saya bertobat. Ketika bertobat, padahal dulu ya ada, ya saya punya banyak adik-adik rohani. Nah, ya. Tapi saya memang benar-benar ketika saya ngomong adik, ya adik, gitu loh. Tidak ada motivasi yang macam-macam. Nah, oke. Sampai suatu ketika Tuhan siapa kira-kira yang menjadi jodoh saya. Tuhan ngomong, kamu doa puasa. Saya suruh doa puasa. Doa puasa sampai sekian 11 bulan. 11 bulan. Kamu datengin. Kamu datengin yang namanya Ana itu. Yang Tuhan, saya nggak suka Tuhan. Bukan nggak suka sama orangnya. Dia orang Banyuwangi, ya. Kuliahnya ekonomi. Saya nggak suka orang ekonomi. Dan daerah Banyuwangi, kamu datang, itu yang akan jadi tulang rusukmu. Ya saya taat. Kalau saya tidak taat, ceritanya lain lagi. Benar, pasti ceritanya lain. Ceritanya akan beda. Di sini, anugerah itu bukan apa yang kita mau. Anugerah itu apa yang Tuhan mau. Karena Dia yang tahu masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita bukan kita sendiri. Tapi yang menentukan masa depan kita adalah, kenapa? Kita ini ditebus dan lunas dibayar. Berarti kita ini miliknya Tuhan. Bukan milik diri kita sendiri. Tapi banyak anak Tuhan, aku ini miliknya aku sendiri, diriku sendiri. Akhirnya banyak mengalami masalah. Jatuh bangun. Ya. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kata Tuhan, rasa no kue. Tahu rasa no kue? Karepmu mlaku kon tak tuntun gak gelem, kon geleme mlaku dhewe, ya wis karepmu. Bahasa Jepangnya gitu. Artinya ya, Tuhan ngomong, aku ini gembalamu loh, aku ini bapakmu loh, aku ini bapakmu, gembalamu, pemimpinmu, tak tuntun. Dipegang loh kita dituntun. Tapi enggak mau aku. Aku mau jalan sendiri. Betul enggak? Posisi kita ini anak loh. Aku enggak mau aku jalan sendiri. Nah, sehingga diberkati hingga melampaui batas itu tidak pernah terjadi. Yuk kita tobat. Karena ketika saya diberkati melampaui batas, saya cuma bisa nangis. Tuhan terima kasih. Enggak cukup thank you. Lebih daripada thank you. Saya benar-benar merasakan anugerah-Mu yang tak terbatas Tuhan. Sampai hari ini. Dan saya tidak mau stop sampai hari ini. Saya mau terus. Sampai ke anak cucu saya. Ini. Nah, ya kan? Nah, mengalami kebaikan luar biasa dari Tuhan. Nah, status istimewa menjadi anak. Nah, perilaku istimewa menjadi pemuji dan penyembah. Mewarisi
keistimewaan menjadi pewaris. Warisan yang Tuhan berikan kepada kita itu menyenangkan Dia, memuji Dia. Tuhan nggak tanya nanti, kamu di dunia sudah kerja seberapa banyak? Kamu sudah mengumpulkan pundi-pundi seberapa banyak? Tuhan tidak ngomong begitu. Tapi Tuhan ngomong, kalau kita sudah melakukan kehendaknya, menjadi penyembah pemujinya, sabaslah anakku, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu, Bapa kita. Next. Ya, status istimewa menjadi anak. Nah, Efesus 1 ayat yang kelima. Dia telah menentukan kita sebelum dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Perkenanan. Kita ini kan orang tua. Ya. Prioritas kita orang tua kita lakukan buat anak. Betul? Betul? Kita kerja, kita usaha, ya kan? Nah, ya kan? Bahkan sampai bagaimanapun kita lakukan semua demi anak kita masing-masing. Betul? Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, tentunya kita mengharapkan sesuatu balasan dari anak kita. Betul enggak? Nah, kamu jangan macam-macam, ojo neko-neko. Kamu sekolah yang baik, kuliah yang baik, lakukan yang terbaik untuk dirimu. Nah, betul enggak? Harapan orang tua cuma begitu. Nah, kalau anak itu, kuliah sih kuliah, tapi kemudian dia berjalan dengan kemauannya dia sendiri. Nah, dia pergi. Nah, bukan berarti enggak boleh. Pergi sama teman-temannya boleh. Nah, happy-happy boleh. Tapi kalau setiap hari dilakukan, hampir setiap hari dilakukan happy-happy, orang tua punya rasa kecewa enggak? Punya rasa sedih enggak? Punya. Padahal orang tua bekerja demi masa depan anak. Betul? Apapun kita orang tua kita lakukan buat anak. Hanya buat anak. Tentunya kita mengharapkan sebagai orang tua, anak juga harus bisa menyenangkan orang tua. Sesuai dengan kapasitasnya, tidak berlebihan. Nah, karena di sini perkenanan dan kehendaknya sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Nah, Tuhan itu sudah memberikan segalanya buat kita. Menebus dengan darah yang tidak tergantikan. Layak enggak kita memuji Dia dengan segenap hidup kita? Memuji, menyembah dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, raga, hanya fokusnya kepada Tuhan. Layak enggak? Berhak enggak Dia? Sangat berhak. Sangat berhak. Ketika kita lakukan itu, masa kita aja orang tua, ya udah, oke, kamu karena kamu sudah sekolah atau kuliah dengan baik, ayo nak, ya kan? Nah, kira-kira kamu mau apa? Pasti ada pertanyaan dari orang tua. Nah, tapi tentunya sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing. Begitu. Ya udah nak, kamu mau apa? Pasti keluar kata-kata itu dari kita. Begitu juga kalau kita menyenangkan. Saya aja ditanya sama Tuhan. Ketika saya bisa menyenangkan Tuhan. Apa yang mau aku berikan kepada kamu? Tuhan pernah bertanya. Bahkan bukan sekali dua kali Tuhan bertanya kepada, apa yang aku mau berikan kepada kamu anakku? Ketika kita bisa menyenangkan Dia, keluar dari mulut Tuhan seperti itu. Sampai
Jawaban saya apa? Saya nggak berani. Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu jawaban saya. Saya nggak berani minta yang takabur. Karena saya kalau meminta yang lebih, sehingga saya tidak kuat menerima berkat, saya jatuh ke dalam pencobaan. Kalau pencobaan terus, akhirnya saya jatuh ke dalam dosa. Setelah dosa itu matang melahirkan maut, kebinasaan. Bapak Ibu. Ini ya. Namun semua orang menerima dia, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan memakai anak-anaknya. Salah satunya saya melihat hambanya, ya, Pastor Andi Simon. Itu saya lihat sikapnya dia tuh, aduh, cukup polos. Dia seringkali bertindak seperti, memang dia memposisikan sebagai anak. Sehingga apa yang dilakukan demi nama bapaknya jadi. Kan dia ngomong, the name of Jesus. Mendoakan orang sakit, the name of Jesus. Jadi, Bapak Ibu, ya, di dalam namanya ya, diberi kuasa. Bila dua orang sepakat minta apa saja di dalam namaku, aku melakukan. Artinya, doa yang kita naikkan sama Tuhan, kalau doa kita ini sehati dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti lakukan. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Ya, jadi dua orang itu artinya apa? Kita dengan Tuhan pertama. Kemudian kita dengan pasangan kita. Cross, salib itu tidak bisa dilepas. Tetap semua salib. Pertama kita dengan Tuhan. Doa kita ini sudah sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Jangan kamu doa sesuai dengan kemauan kita, nafsu kita. Kan ada kenapa doa kita tidak dijawab? Karena Tuhan ngomong, kamu berdoa untuk keinginanmu, untuk nafsumu, maka Tuhan tidak jawab. Ini. Ya, oke. Walaupun itu dalam nama Tuhan. Nah, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikan kamu anak, yang olehnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, roh itu memberikan kesaksian bersama dengan roh kita. Ya, memberikan kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Nah, jadi kesaksian itu, ketika kita sepakat sehati dengan Tuhan, kita minta dalam nama Yesus dan itu terjadi, kesaksian itu disaksikan oleh para malaikat di alam roh. Oh ya benar, dia sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya. Dari rohani ini menjadi jasmani, kemudian kita mengajak pasangan kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari rohani ini menjadi jasmani. Berkat yang rohani menjadi berkat yang jasmani. Tidak mungkin kekurangan. Masa yang baik ini, dia mengatakan, ya kan? Nah, kita tidak menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan. Tuhan tidak pernah membuat kita diperbudak oleh mamun. Tuhan tidak menyuruh kita diperbudak oleh pekerjaan kita. Sampai di sini, saya mau memberikan satu contoh. Banyak anak Tuhan, aku kerja, aku berbuat baik, itu diperbudak. Kerja, dari pagi sampai malam, dihasilkan dengan hasil keringat. Oh, orang harus kerja keras, harus. Tapi kerja keras
yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak manusia. Ketika orang kerja dari pagi sampai malam, karena kehendaknya sendiri, hasilnya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau dia bekerja di dalam kehendak Tuhan, dia tetap kerja dari pagi sampai malam. Dengan segenap hati, karena dia lakukan buat Tuhan, Tuhan memberkati 2 kali lipat. Contoh begini. Oke, saya nggak pakai mic nih. Itu perbedaannya. Gambarannya seperti itu. Bapak Ibu. Maka itu ayo. Tuhan menghendaki kita diberkati berlipat kali ganda. Tapi ayo kita lakukan semua buat Tuhan. Bukan buat memuji diri sendiri. Aku bisa karena aku enggak loh. Kita semua bisa karena Tuhan loh. Istri saya kerjanya bagus, CV-nya bagus. Ketika Tuhan ngomong, kamu duduk manis di bawah kakiku anakku. Buat 100 lamaran lebih, enggak satu pun diterima. Enggak satu pun diterima. Teman-temannya koneksinya dihubungin semuanya. Oh ya nanti kalau ada tak kabarin ya. Cuma dijawab begitu. Enggak satu pun. Bapak Ibu. Karena Tuhan mau, kamu duduk diam di bawah kakiku dulu. Doa puasa dulu. Doa puasa dulu. Sampai hatimu bersih dulu. Jangan kamu ingin cepat sukses. Nah, kamu muliakan aku dulu. Senangkan aku dulu. Tuhan ngomong begitu. Setelah bisa. Baru nyok kerjaan tak kasihin. Oh iya, bahkan dia terima. Ditanya, bos gede tanya, kamu mau gaji berapa? Bos yang tanya, dia telepon saya, yang gajinya berapa? Tak telepon big boss dulu. Oh iya, saya doa benar-benar saya tanya, Tuhan, berapa Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan ngomong sekian. Saya ngomong istri saya, sekian ketika tahun itu. Loh kok besar? Ya enggak tahu, itu katanya big boss. Saya ngomong begitu. Oh iya. Ketika kita jalan dalam jalan Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Amin. Next. Nah, untuk memuji kemuliaan anugerahnya, ya, dan oleh Elohim telah menerima kita di dalam putra terkasihnya. Halo. Yesus Kristus bagi Bapak Yahweh, putra terkasihnya. Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, engkau bukan lagi hamba, engkau bukan lagi budak, tapi engkau saudara. Kita ini saudaranya Tuhan Yesus. Ketika kita diperkenan oleh Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi saudaranya. Kita diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menjadi putra terkasih kepada Bapak Elohim, Bapak Yahweh kita. Renungkan ini baik-baik. Tahapan pengangkatannya. Ketika kita bisa menyenangkan Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi saudara Tuhan Yesus. Untuk menjadi putra terkasih Bapak Yahweh kita. Indah enggak? Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu. Ya, nah. Menjadi penyembah bukanlah karena kita pandai menyanyi, tetapi
memiliki sikap hidup yang rela berkorban dan sikap hati berserah kepada Tuhan. Artinya tak 4 huruf T-A-A-T. Taat. Taat sama siapa? Sama Big Boss. Ya. Kalau Tuhan ngomong suruh ke kiri ya ke kiri. Loh, Tuhan enggak enak Tuhan, ke kiri aja. Tuhan ngomong gitu. Pasti enak Bapak Ibu. Nah, ini hati itu menentukan. Menjadi seorang penyembah menyenangkan dari hati, bukan pintar ngomong. Kita tidak melakukan entertain, ya kan? Nah, gereja ini bukan panggung untuk entertain. Ini bukan panggung, ini mimbar. Ya, perbedaannya kan tahu. Nah, jadi di tempat ini, tim PAW yang menyampaikan firman Tuhan, ini bukan panggung, ini mimbar. Berarti menyampaikan, memuliakan untuk siapa? Buat Tuhan. Karena dia yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, semuanya buat Tuhan. Amin. Next. Nah. Ini tuh. Nah. Lucifer telah ditolak dan semua anak Tuhan diberikan hak istimewa, privilege untuk menjadi penyembahnya. Ya, nah. Dia Lucifer dulu. Ya. Begitu dia ditolak, dia diusir dari surga, jadi Lucifer. Digantikan oleh kita, menjadi penyembah-penyembahnya. Amin. Ya. Oke. Ya. Untuk memuji menyembah anugerahnya dan oleh Elohim. Sampai di sini. Oke deh. Ya. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Halo. Saya mengeluarkan satu statement hari ini. Lidah, mulut kita adalah sebuah dunia hal yang tidak baik. Hidup kita ditentukan, kita diberkatin atau tidak diberkatin. Hidup kita baik atau tidak baik ditentukan oleh lidah bibir kita. Ya, di Yakobus dikatakan, lidah itu dapat membakar hutan. Api yang kecil dapat membakar seluruh hutan. Bapak Ibu, mulai hari ini, ya, nah, saya lebih tegaskan lagi di tempat ini, tidak untuk kita lagi. Jangan bicara hal-hal yang tidak penting. Jangan bicara tentang toksis. Hidup toksis itu mengerikan. Tahu siapa hidup toksis dalam Alkitab? Yonatan, anak Saul. Tahu anak Saul, Yonatan? Dia menyampaikan informasi kepada Saul, kepada papanya tentang Daud. Yonatan juga sahabatnya Daud. Dia menyampaikan kepada Daud tentang perihal papanya Saul. Bagaimana hidupnya Yonatan? Matinya mengerikan. Demi nama Yesus saya berkata di tempat ini. Stop. Tidak boleh membicarakan hal yang tidak penting. Kita mau bicara tentang kesatuan gereja, marketplace. Sebentar setelah ibadah kita meetingkan itu. Bapak Ibu. Jangan mau hidup seperti Yonatan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya seperti Yonatan. Matinya mengerikan. Tuhan ingatkan tuh, saya kaget. Oh iya Tuhan. Ya. Maksud Yonatan baik loh.
Tapi mulutnya dia ngomong ini, ngomong itu. Beda. Ngomong kepada Saul beda, ngomong kepada Daud beda. Coba Bapak Ibu baca bagaimana matinya Yonatan. Mengerikan. Ya. Oke. Tuhan menginginkan ya, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Next. Ya, di dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapatkan warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rencana kehendaknya. Nah, berkali-kali ayat ini mengatakan rencana kehendaknya, kemauannya. Berarti bukan kemauan kita sendiri. Orang yang dipilih Tuhan itu banyak mengalami hal yang tidak enak. Ininya benar-benar dihancurkan. Kedagingannya diremukkan sedemikian rupa. Itu sang terpilih. Nah, berbahagialah kita. Kalau kita menjadi sang terpilih. Rencana kehendaknya. Kehendak Tuhan itu buat daging kita nggak enak. Bapak Ibu, Tuhan ingin salah satu, saya nyimpang dikit nih. Salah satu Tuhan ingin kita ini hidup sehat dan panjang umur, betul? Sayur-sayuran, biji-bijian itu enak enggak buat lidah kita? Halo? Untuk sebagian orang enggak enak. Dan untuk semua orang itu, daging itu enak. Betul? Lemak itu nikmat. Jerohan itu luar biasa. Oh iya. Tuhan ngomong, tubuhmu ini baik Tuhan. Kalau gaya hidup kita makan sembarangan. Jujur kayak saya. Nah, dulu saya suka dengan yang namanya sate kambing. Tanya istri saya. Ketika saya menyadar, oh ya, sate kambing yang kalau sudah yang hitam-hitam itu jadi karbon. Karbon itu membunuh tubuh saya. Betul nggak? Merusak tubuh saya. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu mau ngomong di masa apa ya, tapi daging itu ternyata tidak menyehatkan baik daging baik lemak. Nah termasuk saya dulu suka sate kambing. Nah, Bapak Ibu akhirnya ya sejak saya menyadari sangat teramat sangat jarang sekali. Tanya istri saya. Lebih baik saya perbanyak makan sayur, makan buah. Buat lidah bibir saya nggak enak. Tapi saya mau sehat. Karena Tuhan ngomong tubuhmu adalah bait Tuhan, peliharalah. Kalau saya sakit, ya, saya nggak ngomong orang lain ya. Kalau saya sakit kemudian, karena saya merasakan itu, ini kok kadang-kala sudah mulai kaku ya. Benar, bangun pagi itu, kok sudah mulai kaku ya. Waduh, Tuhan. Kalau sudah mulai kaku Tuhan, saya langsung pola makan saya perhatikan. Kan enggak lucu. Ya. Kalau saya kena stroke. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya menjaga sedemikian, kita menjaga karena kehendaknya tidak pernah mendatangkan sakit penyakit. Kehendaknya tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Kehendaknya tidak pernah mendatangkan ketidakbaikan. Semua baik. Tuhan mau kita hidup baik. Tuhan mau hidup kita sehat. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita beruntung. Tuhan mau kita berbahagia. Tuhan mau kita harmonis. Tuhan mau kita rukun. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga
ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Contohnya, saya beri contoh. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa itu menerima berkat rohani 2 kali lipat, sehingga menjadi berkat jasmani 2 kali lipat. Betul? Elia melakukan mujizat berapa kali Bapak Ibu? 12 kali. Elisa melakukan mujizat 24 kali. Tapi sebelum Elisa menerima berkat 2 kali lipat, double portion. Padahal bapaknya ngomong, Elia sama udah kamu di sini aja. Enggak, aku ikut kemana bapak pergi, ke sana aku ikut. Ke Gilgal, ikut ke Gilgal. Ke Betel, ikut ke Betel. Sampai dia Elisa ini mau menyaksikan Elisa terangkat ke surga. Baru dia ngomong, Bapak. Jubah itu baru diserahkan. Ketika dia terangkat ke surga. Berkat 2 kali lipat dilimpahkan. Jangan pernah berpikir berkat dari Tuhan itu langsung berkat jasmani. Enggak. Berkat rohani dulu baru jadi berkat jasmani. Itu cara Tuhan. Bapak Ibu. Saya, apapun keadaan gereja ini, saya akan tetap melayani. Karena saya tahu berkat yang saya terima itu dari gereja ini. Saya nggak peduli apa kata orang. Saya nggak pusing apa yang disampaikan orang. Nah, berkat itu datangnya dari ibadah kepada Tuhan. Bisa nggak? Saya di rumah, saya doa aja, ibadah aja di rumah secara online. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah berkat seperti itu? Enggak. Itu karena modernisasi aja. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu berbeda. Ya, nah. Oke, menjadi pewaris. Ya, next. Habis. Tuhan Yesus memberkatin. Ya, jadi berkat itu, Bapak Ibu. Ya, ayo. Sadarin. Kita memuliakan bersama-sama ibadah. Ibadah itu bukan buat saya. Bukan buat pendetanya. Atau bukan buat tim BAW-nya, bukan. Semua kita ini ibadah buat Tuhan. Tuh. Saya menyampaikan firman Tuhan bukan buat saya. Buat Tuhan. Apa yang saya sampaikan itu apakah hanya buat Bapak Ibu? Enggak. Tapi juga buat yang nyampaikan. Kan begitu. Bahkan lebih banyak. Kalau saya begini sama Bapak Ibu, yang ke Bapak Ibu berapa? Ini berapa? 2. Yang ke saya berapa? 3. Lebih banyak kan? Oh iya. Itu. Nah, gitu. Bapak Ibu. Ya. Yuk kita hidup dengan segenap hati. Yuk saya undang tim PAW.
bagi Dia. Kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dari salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Sekali lagi kita katakan, bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Setiap kita ditebus lunas, kita tidak bisa bayar kepada Tuhan kita, kepada Raja di atas segala raja. Maka itu Dia berikan anugerah buat setiap kita. Apapun keadaan kita, ketika kita dalam posisi titik terendah, itu sumbu yang pudar, tidak pernah dia mau padamkan. Atau ketika kita jatuh terkulai, Dia menopang kita. Kita tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak. Ambil waktu berapa saat, betapa besar anugerahnya, betapa besar kasih-Nya untuk setiap kita. Selayaknya kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Selayaknya kita memuji Dia dengan segenap kekuatan kita. Selayaknya segala kemampuan kita berikan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Keselamatan mutlak dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambil waktu berapa saat. Ambil komitmen masing-masing kepada Tuhan. Perbarui komitmennya kepada Tuhan.
Angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah bersentuhan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makan dalam nama Yesus. Saya selalu mengingatkan, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kita ini tubuh, Dia sang kepala. Dia berkata, aku ingin meletakkan kepalaku. Burung mempunyai liang. Mari kita jadi tubuh Tuhan yang memuliakan Tuhan kita. Mari hidup kita berkenan, tubuh kita berkenan. Kita gunakan lidah bibir kita. Kita bertobat dari lidah bibir kita. Hanya untuk memuliakannya, menyenangkannya, membangun sesama kita. Makasih Tuhan. Kami boleh bersatu dengan tubuh yang Maha Kudus itu. Makasih Tuhan Yesus. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Dengan kita komitmen dengan Tuhan, Tuhan memberikan perjanjian yang diperbaharuinya. Lepaskan beban-beban palsu. Lepaskan roh agamawi. Terima anugerahnya. Terima cinta kasihnya. Karena Dia adalah kekasih hidup kita. Bukan kacauan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Karena setiap kita wajib menjadi penyembah-penyembahnya, pemuji-pemujinya, memuliakan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan untuk menerima pengurapan. Semua berkata, keadaanku akan lebih baik lagi. Amin. Keadaanku aku mau lebih lagi cinta Tuhan. Keadaanku pasti aku diberkati. Katakan, aku pasti diberkati sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku diberkati sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan.
anak-Mu ini Tuhan, untuk melakukan pengurapan. Supaya setiap keluarga, setiap kami Tuhan, Engkau berkati. Damai sejahtera, sukacita, kasih, kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan, kesehatan, berkat jasmani, berkat finansial, berlimpah ruah Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau dengan segenap hidup kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, pemuji-pemuji-Mu Tuhan, pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan senantiasa Tuhan. Haleluya. Kita tetap menyanyikan pujian ini, tetap di posisinya masing-masing. Saya yang berjalan mendoakan, mengurapin masing-masing. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu sungguh ajaib. artinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
berharga di matamu. Engkau selalu Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di matamu. Keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono di nomor telepon 081110970099. Ibadah minggu depan tanggal 12 Mei 2024 akan dilayani oleh Pastor Petrus Nainggolan. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan dan perpuluhan. Untuk perpuluhan nanti saya minta Pak Gembala mendoakan. Ya. Mari kita angkat persembahan dan perpuluhan kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kami masih boleh beraktivitas, bekerja, berusaha. Terima kasih atas segala kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami mau menabur dengan sukacita Tuhan. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kehendak-Mu. Damai dan sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah menyertai kita semuanya. Kami mempersembahkan dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai luti berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah selamanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Berubah kasih-Nya
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kembali menyadarkan kepada kami Tuhan, bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tapi adalah Engkau yang mempunyai hidup kami. Adalah kewajiban bagi kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, memuji-Mu, karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kembalikan semuanya Tuhan. Ampuni jika seringkali Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, kami mencuri kemuliaan-Mu. Kami kembalikan semuanya untuk puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibirnya lebih lagi Bapa. Biarlah sepenuhnya dia selalu Tuhan mewartakan Injil-Mu, memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan adalah benar-benar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin urapi anak-Mu Tuhan. Pastor Edi Tantono Sugiharto Tuhan. Juga kepada saudara-saudara kami Tuhan, tim PAW Bapak. Yang mempersembahkan pujian, Engkau yang mendidik hati mereka Tuhan. Kesungguhan mereka tidak pernah sia-sia Bapak. Engkau memperhitungkan segala sesuatunya sebagai tempat yang menyenangkan hati. Kerinduan mereka Tuhan, untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Pelayanan yang mereka lakukan berbuah manis Tuhan untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Untuk tetap berdiri. Karena sesungguhnya Engkaulah Gembala Agung Tuhan di gereja ini. YHS Church Bogor KFG Tuhan adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami juga boleh berdiri untuk bangsa ini. Kami nyatakan Tuhan, kami mau berdiri untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai-Mu Tuhan. Pemilu sudah berlalu dan berlangsung terus dengan damai Tuhan. Engkau tidak akan izinkan Tuhan siapapun yang menggerogoti ya Bapak. Bangsa ini milik-Mu Tuhan. Engkau akan semakin nyatakan. Dan api-Mu Tuhan menyala-nyala untuk bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah pilih kami untuk berdiri atas bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami perkatakan juga Tuhan. Hidup kami, masa depan kami terjamin bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk gereja ini akan semakin melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan tambah-tambahkan bilangan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kau akan nyatakan mujizat-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita, hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat Bapa Surgawi. Apa saja yang kita lakukan, kita kaum imamat yang rajani. Diberkatilah setiap keluarga. Diberkatilah berdiri kita, diberkatilah duduk kita, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah masuk kita. Apa saja yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyediakan berhasil dan beruntung senantiasa. Diberkatilah adonan para istri. Diberkatilah buah kandungannya. Diberkatilah doa-doanya senantiasa. Diberkatilah engkau yang menghangatkan seisi rumah tangganya. Diberkatilah engkau menuntun anak-anakmu kepada jalan-jalan kasih setia Tuhan.
kepada jalan anugerah Tuhan, diberkatilah engkau senantiasa. Maka anak-anakmu yang kau lahirkan dari rahimmu adalah keturunan yang ilahi. Menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, sejarah bagi bangsa dan menjadi berkat dalam bangsa-bangsa. Dan terpujilah nama Tuhan. Berkat Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus dan Kuat Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amin.